Anak gereja Tuhan, bulan ini kita memasuki tema pemuritan, di mana kita diciptakan untuk semakin serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan pertumbuhan karakter kita. Kita harus sadar bahwa hidup adalah serangkaian masalah, dan Tuhan memakai masalah itu untuk menarik kita agar kita semakin dekat kepadanya. Maka dari itu, mari kita belajar bagaimana kita memiliki sikap yang benar untuk menghadapi masalah kita. Efesus 2 ayat 22-24 menjelaskan 3 tanggung jawab kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita harus memilih untuk meninggalkan cara bertindak yang lama. Yang kedua, kita harus merubah cara berpikir kita. Yang ketiga, kita harus mengenakan karakter Kristus. Tuhan memakai firman, umat, dan situasi untuk membentuk karakter kita. Kedewasaan rohani bukanlah pengejaran secara individual, tetapi setiap dari pribadi kita harus mengerti dan sadar betapa pentingnya untuk menjadi bagian dalam sebuah gereja dan komunitas. Kedewasaan rohani terjadi secara perlahan dan progresif untuk seumur hidup. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku.
Ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan.
Betapa hati kami tidak limpah dengan syukur jikalau dalam waktu-waktu yang terakhir ini kami harus mengalami masa-masa yang tidak mudah dengan begitu tingginya kasus penularan COVID-19 di mana-mana tempat. Dan jikalau hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, juga bersama-sama beribadah dengan saudara-saudari seiman kami, dengan keluarga kami, untuk boleh mendengar firman-Mu juga. Tuhan, ini semua semata-mata adalah anugerah daripada Engkau. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri. Sehingga dalam setiap ibadah yang kami kerjakan bersama-sama, kami boleh saling menguatkan dan kami dibangun di dalam firman-Mu. Untuk semakin hari kehidupan kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom gereja Tuhan, senang sekali setelah sekian waktu kita terpaksa harus menghentikan proses rekaman dan editing di internal Gereja Pengharapan Allah Surabaya, dan kita harus bergabung dengan ibadah di gereja pusat. Kita bisa kembali berjumpa lagi di dalam ibadah online lokal GPA Surabaya. Saya mengucapkan selamat datang bagi Anda semua, terutama bagi Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada, selalu sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bulan-bulan ini kita masih terus ada di dalam tema besar Gereja Pengharapan Allah Surabaya beserta dengan seluruh gereja pengharapan Allah di Indonesia, yaitu tema besar tahun ini adalah purpose atau tujuan. Saudaraku, kita tahu hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sangat tragis, hidup yang sangat menjenuhkan, dan saya percaya tahun-tahun ini Bapak Ibu Saudara sudah banyak dibangun lewat firman Tuhan di ibadah maupun di kelompok-kelompok kecil, di mana kita mempelajari hal-hal yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya, sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita di muka bumi ini. Dan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita belajar tentang tujuan Tuhan atas hidup kita, yaitu pemuritan. Di mana saudara dan saya, kalau saya boleh bahasakan dengan sederhana, pemuritan itu adalah proses di mana Anda dan saya diubahkan menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pemuritan itu bukan hanya bicara tentang saudara dan saya rajin ke gereja. Bukan hanya bicara tentang saudara dan saya rajin baca firman Tuhan. Tetapi bagaimana proses perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, yang awalnya penuh dengan dosa, yang awalnya begitu terbelenggu dengan dosa, yang awalnya begitu gemar dengan keduniawian, berubah secara bertahap untuk semakin hari bertumbuh dan berbuah-buah di dalam roh. Nah, inilah proses pemuritan. Inilah proses perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan kalau Bapak Ibu Saudara amati, apa yang menjadi satu fokus di sana, apa yang menjadi salah satu kata yang perlu kita garis bawahi bersama di dalam pemuritan adalah kata perubahan. Inilah yang akan saya kupas pada hari ini, bagaimana pemuritan itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua sebagai ayat utama kita pada hari ini berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kenapa kata perubahan itu identik sekali dengan pemuritan? Kenapa proses untuk menjadi murid Kristus yang sejati, di mana kita menghidupi firman Allah dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya di gereja, tapi juga di keluarga dan di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kita berada, itu sangat identik, hampir tidak bisa, bahkan saya boleh katakan mustahil untuk dilepaskan dari kata perubahan. Saudara, kita tahu bahwa proses untuk menjadi murid Kristus itu adalah proses untuk
menjadi semakin baik setiap hari. Dengan kata lain, harus ada kemajuan setiap hari untuk menuju apa yang dikatakan firman Tuhan baru saja kita bahas. Kita baca menuju kepada kesempurnaan Kristus, kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, kita tahu bahwa kemajuan yang terjadi setiap hari itu tidak akan mungkin terjadi tanpa perubahan. Satu-satunya kunci untuk mengalami kemajuan di dalam hidup ini adalah perubahan. Saudara mau alami kemajuan di bisnis, harus ada perubahan. Saudara mau mengalami kemajuan dalam keluarga Anda, harus ada perubahan. Saudara mau mengalami kemajuan di dalam sekolah Anda harus melakukan perubahan. Tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Saya beri contoh sederhana. Dulu pada waktu kita masih kecil, ada banyak jalanan di kota yang masih dari tanah liat. Belum beraspal seperti hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk kemudian tanah itu menjadi aspal, butuh perubahan. Nah, perubahan itu membutuhkan banyak effort, banyak usaha. Kita tahu bahwa kalau satu jalan mau diperbaiki, mau diaspal, maka jalan itu harus ditutup dahulu. Karena pondasinya harus dibongkar sedemikian rupa, ya, menimbulkan debu di mana-mana, ya, apalagi bagi mereka yang tinggal di dekat-dekat daerah tersebut, itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu dibongkar pun, kemudian diberi pondasi dan seterusnya, kita juga tidak bisa melalui jalan itu. Mungkin kalau kita biasa lewat jalan itu, kita harus muter, ya, repot sekali. Tetapi kita tahu bahwa dengan perubahan tersebut, dengan perbaikan tersebut, maka kemajuan terjadi. Karena setelah itu, jalan itu mungkin akan jadi mulus, ya, beraspal. Kalau hujan tidak perlu becek-becek lagi. Kita tidak ada risiko terpleset lagi, saudaraku. Nah, demikian juga pada saat kita punya restoran misalnya, punya rumah makan, dan kemudian berkembang, banyak kliennya, ya, banyak customernya, Bapak Ibu Saudara. Kalau pada waktu jam makan, ya, penuh, sudah tidak cukup lagi, maka untuk bisnis restoran kita bisa berkembang, harus ada perubahan. Salah satunya mungkin gedungnya harus direnovasi, bangunannya harus diperbesar. Nah, pada waktu bangunannya diperbesar, mungkin kita harus tutup sementara, atau mungkin ditutup sebagian. Dan itu sangat tidak nyaman, baik bagi pengelola restorannya maupun mereka yang datang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tahu, tanpa perubahan tersebut, maka tidak akan mungkin gedung itu menjadi lebih besar dengan sendirinya, betul? Nah, itu kenapa perlu perbaikan di sana-sini, perlu dibongkar di sana-sini, perlu bangun pondasi baru untuk bangunan yang baru di sebelahnya mungkin. Dan setelah itu, maka gedung itu akan menjadi semakin besar, semakin indah, semakin bagus. Customer makin happy kalau datang ke sana, dan ruangnya bisa menjadi lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak orang, sehingga omset pendapatan dari restoran bisa meningkat. Saudara, kemajuan itu terjadi karena perubahan. Coba kalau tidak ada perubahan, nggak ada perbaikan jalan, begitu-begitu saja, tidak ada perbaikan bangunan, begitu-begitu saja, maka kita tidak akan pernah melihat kemajuan. Jadi saudara lihat sekali lagi bahwa kemajuan selalu identik dengan perubahan. Demikian juga kemajuan hidup rohani kita di dalam Kristus. Apakah kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus atau tidak, sangat ditentukan dengan perubahan yang kita buat. Repotnya, manusia itu sejatinya, ya, pada dasarnya itu menyukai status quo. Apa itu status quo? Status quo adalah status di mana manusia tidak mau berubah, ya. Manusia itu lebih suka dengan kenyamanan, kondisi tanpa perubahan sama sekali. Itu status quo, di mana mereka sukanya ya gini-gini aja deh. Kalau sudah nyampe titik nyaman, malas untuk berubah. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara, kalau sudah duduk, rasanya kita mager, males gerak gitu ya. Apalagi kalau kita sudah nyaman, tontonan TV-nya menarik gitu ya. Kita berharapnya TV-nya menarik terus, kemudian kita tinggal pesen minuman datang sendiri, makanan juga sudah disediakan yang enak-enak. Pokoknya kalau bisa kita nggak gerak, tapi kita bisa mendapatkan semua yang kita mau. Manusia pada dasarnya mencintai status quo, kondisi tanpa perubahan sama sekali. Nah, saudaraku, saya harap
hari ini pada saat kita mengupas tentang perubahan ini, saya berdoa saudara dan saya membuka diri untuk tidak berhenti di status quo, tetapi kita bisa memilih untuk maju. Sekalipun tadi saya katakan pada waktu perubahan itu terjadi, ada harga yang harus dibayar. Dan saya berdoa pada waktu kita mengupas beberapa prinsip tentang perubahan ini bukan malah membuat kita itu, wah berubah itu kok nggak mudah ya. Memang saudaraku berubah itu tidak mudah. Tetapi justru saya ingin kita sama-sama belajar bahwa dengan prinsip-prinsip yang benar, maka perubahan boleh secara konsisten terjadi dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh mengalami kemajuan, hidup saudara dan saya boleh semakin hari berubah kepada keserupaan dengan Kristus. Dan itu membawa berkat yang luar biasa, baik untuk kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Prinsip yang pertama dari perubahan itu butuh pertolongan Tuhan. Perubahan kepada kesempurnaan Kristus terlebih lagi butuh pertolongan Tuhan. Itu kenapa Roma 12 ayat yang pertama, bagian yang pertama dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Di dalam kemurahan Allah, Paulus menasihatkan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita, itu butuh kemurahan Allah, butuh pertolongan Allah. Saudara dan saya tinggal di era digital, tinggal di satu era di mana teknologi berkembang begitu pesat. Apa yang dulu hanya imajinasi, apa yang dulu hanya sebuah hal yang ada di awang-awang, ada di alam mimpi, hari ini kita bisa mendapati di dunia nyata. Bagaimana sebuah kendaraan bisa bergerak dengan begitu cepatnya, bagaimana satu kendaraan bisa digerakkan dengan tenaga listrik, bagaimana kita bisa membuka dan mengakses banyak hal hanya dengan satu gadget, dengan satu alat. Itu adalah hasil dari kemajuan teknologi yang kita nggak bisa pungkiri. Tetapi ada satu efek, saudaraku, pada saat manusia berkembang dengan teknologinya, yang perlu kita hati-hati adalah manusia kemudian percaya kepada dirinya melebihi kepada apapun juga, termasuk Tuhan. Karena mereka merasa, saya bisa buka di gadget, saya bisa tanya Google, saya bisa minta bantu ini dan itu, sekarang proses aplikasi untuk cicilan gampang, proses untuk aplikasi pengajuan ini bisa saya atasi, ada ini, ada itu. Semuanya seolah-olah aksesnya tersedia. Tapi saya bersyukur melalui pandemi ini, manusia kembali belajar bahwa ternyata pada waktu dunia dipukul oleh pandemi, Tuhan mengizinkan pandemi terjadi di mana-mana. Saudara melihat manusia menemukan sebuah kenyataan yang gak pernah bisa dia pungkiri sampai matinya, bahwa manusia itu terbatas. Pada saat dia diperhadapkan dengan satu yang baru, dia harus belajar lagi. Karena bukan Tuhan, dia tidak tahu segalanya. Dia harus belajar lagi, dan dalam proses belajar itu harus terbentur ke sana kemari karena dia tidak tahu jalan yang pasti untuk mengatasi pandemi ini. Itulah manusia. Saya berharap hari-hari ini gereja Tuhan makin melihat bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang tanpa batas di dunia ini selain Tuhan yang kita sembah. Demikian juga pada saat kita mau berubah menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara, mungkin saudara banyak mengikuti, itu motivator-motivator kelas dunia, mereka nggak kenal Tuhan, mereka juga bisa mendatangkan perubahan, Pak. Mereka bisa membawa angin perubahan di dalam hidup banyak orang. Ya, saya percaya. Karena Alkitab juga berkata mereka yang bekerja keras layak mendapat upahnya. Mereka yang bertekun, mereka layak mendapat apa yang hasil dari kerja kerasnya. Yes. Tetapi saudara, motivator kelas dunia sekalipun, pada satu titik dia pasti punya kelemahan, punya keterbatasan. Di mana ada satu titik mungkin yang tidak kelihatan oleh banyak orang, dia sulit untuk berubah di situ. Dia tidak mampu untuk bergumul dengan dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudaraku, perubahan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus tidak akan terjadi kalau saudara hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Saya mengingatkan saudara,
Kalau saudara mau berubah ke arah yang lebih baik, berubah menjadi semakin seperti Kristus, jangan hanya pakai kekuatan kita sendiri. Wah, saya pasti bisa. Waduh, gagal lagi. Nggak apa-apa, saya harus bangkit lagi. Itu baik. Tetapi jangan lupa kita terus perlu melibatkan Tuhan dalam perubahan hidup kita. Karena motivator kelas dunia sekalipun, mereka bisa mengajarkan kita tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang seolah-olah itu membawa hal yang bagus, perubahan yang bagus. Jangan lupa, standar manusia tidak pernah kekal. Apa yang dikatakan manusia A dan B bisa berbeda. Karena kita terikat hukum relativitas. Di mana apa yang menurut saya baik belum tentu menurut istri saya baik. Apa yang menurut istri saya baik belum tentu menurut saya baik. Apalagi bicara dengan orang lain. Kita punya standar yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, itu kenapa firman Allah di Amsal 21 berkata seperti ini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Apalagi hari ini, saudara. Banyak motivator-motivator juga mengajarkan pandangannya sendiri. Dan seringkali orang percaya tidak berhati-hati mengikuti apa yang mereka ajarkan. Padahal itu bertentangan dengan firman Allah. Tapi dikatakan di sana apa saudara, Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya butuh pertolongan Tuhan karena Tuhanlah yang menguji hati. Menurut saudara dan saya mungkin kita sudah hidup benar. Menurut saudara dan saya mungkin kita sudah baik. Dan seringkali akhirnya pada waktu proses terjadi, misal dalam rumah tangga, kita sebagai suami merasa, saya sudah benar loh, dia yang salah Pak. Istri juga kembali bilang yang sama. Dia yang perlu berubah. Saya sudah banyak berubah, Pak. Nah, ini yang dikatakan firman Allah. Perubahan itu butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau saudara cuma berubah menurut keinginan saudara, menurut apa yang saudara pikir benar, semua orang bisa lakukan itu. Makanya tadi saya katakan motivator kelas dunia pun bisa lakukan itu. Tapi pada waktu dia harus berubah seperti yang dikehendaki Allah, saudara dan saya butuh pertolongan Tuhan. Karena sekali lagi, semua orang benar menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Firman Allah di bagian yang lain, di Yohanes 16 ayat 13 berkata, apabila dia datang, janji tentang kedatangan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang benar? Kebenaran yang sejati? Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Saudara dan saya tidak akan mengalami perubahan kepada keserupaan dengan Kristus tanpa pertolongan Tuhan. Saudara, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya mendorong kita semua setiap hari berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan uji hati saya, apakah saya sudah benar? Setiap kali kita mengalami konflik dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman kerja, selalu kita bertanya, Tuhan, selidiki hati saya, apa yang salah, apa yang keliru, apa yang harus saya rubah, apa yang saya perlu lakukan lagi untuk jadi lebih baik. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mengenal kebenaran yang sejati. Hal yang kedua dari perubahan itu butuh perjuangan. Perubahan tidak terjadi secara otomatis, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Ya. Roma 12, terutama ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Saya garis bawahi kata berubah di situ. Karena kata berubahlah itu adalah satu kata yang menuntut satu tindakan yang aktif, ya, bukan satu keadaan yang pasif. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba perubahan terjadi. Nggak bisa, saudara. Menuntut satu tindakan yang aktif, adanya usaha, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Manusia hari ini pakai prinsip ekonomi. Usahanya sedikit mungkin, hasilnya sebanyak mungkin. Oke, untuk efisiensi kerja mungkin kita bisa perlakukan prinsip itu. Tetapi, kalau kita merindukan perubahan, saudara, kita nggak bisa berkata bahwa, saya nggak mau berbuat banyak, tapi saya mau hasil yang banyak. Nggak bisa. Kalau saudara mau kemajuan, saudara mau nggak mau harus berubah. Kalau saudara mau berubah, itu effort, itu usaha keras. Ya. Jangan mimpi, saudara. Kalau kemudian saudara berpikir orang Kristen tuh masuk air, dibaptis air, keluar dari air jadi manusia baru 100%.
Ya enggak Pak, sebetulnya saya nggak harap 100%, tapi 80% lah. Nggak bisa saudara. Keluar dari air artinya saudara harus berjuang lebih keras. Artinya saudara harus memperjuangkan iman saudara. Karena hari ini saudara bukan hanya menjadi manusia yang lama lagi, tetapi saudara sudah jadi manusia baru. Dan saudara harus berjuang dalam perjuangan iman, dalam status sebagai anak Allah. Dan itu a big effort, itu usaha dan upaya yang sangat keras. Repotnya manusia itu nggak suka repot. Manusia sukanya yang enak. Satu kali di sebuah kelas anak-anak SD, gurunya tanya sama murid-muridnya, ayo giliran satu-satu saya pengen tanya, nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Satu kali gurunya tunjuk yang namanya Wati. Wati, kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Wati cerita, saudara. Oh, saya nanti kalau besar mau jadi dokter, Bu. Saya pengen jadi dokter yang hebat, yang terkenal. Wah, dia bilang lagi juga, saudara. Wah, nanti saya pengen beli rumah mewah. Saya pengen punya mobil yang banyak. Saya pengen punya kapal pesiar. Saya mau keliling dunia. Saya mau membanggakan orang tua, suami, dan keluarga saya. Waduh, Bu Guru tepuk tangan. Luar biasa Wati, bagus sekali. Cita-cita kamu lengkap. Oke, Doni sekarang. Wah, di sampingnya tuh ada Doni. Kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Dia mikir sebentar, terus dia bilang gini, saudara. Saya mau kawin sama Wati, Bu. Saudara lihat? Manusia mentalnya cari enak. Kalau bisa enak, kenapa cari yang susah? Itu. Bapak Ibu Saudara, perubahan bukanlah satu hal yang terjadi secara otomatis karena kita melakukan sebuah ritual. No. Anda salah besar kalau orang didoakan, apalagi didoakan dengan minyak, kemudian dia berubah jadi 100% manusia baru. No. Pengurapan itu sangat penting, yes. Bagaimana orang didoakan, ditumpangi tangan itu membawa satu kuasa, yes. Tetapi saudara dan saya tetap punya porsi besar untuk mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita. Banyak orang kalau di konseling, pada saat ditantang untuk berubah, selalu berkata, saya harus berubah apa lagi? Nah, tadi yang pertama saya bilang, itu kenapa untuk perubahan butuh pertolongan Tuhan, untuk saudara ngerti apa yang perlu dirubah. Karena semua orang merasa benar dengan dirinya sendiri. Dan kenapa orang selalu berkata, apa lagi yang harus saya rubah? Karena yang kedua ini. Karena manusia nggak suka berubah. Karena manusia nggak suka repot. Padahal perubahan itu repot. Perubahan terjadi karena ada orang yang mau repot. Saudara, Anda mau kemajuan dalam hidup Anda? Anda harus mau repot. Coba kita lihat firman Tuhan. Matius 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata hasilkanlah, produce, itu artinya ada satu effort, ada satu proses produksi yang dilakukan, sehingga menghasilkan sesuatu. Nggak akan terjadi satu barang kalau tidak melalui proses produksinya. Gitu kan? Saudara nggak akan melihat buku kalau saudara tidak mengalami proses di mana ada pohon yang ditebang, kulitnya kemudian diproses sedemikian rupa dengan cairan kimia yang kemudian jadi buku yang saudara nikmati hari ini. Anda tidak akan bisa menikmati gadget Anda kalau tidak melalui proses produksi, quality control yang dicek semuanya dengan bagus, kemudian saudara bisa nikmati gadget atau alat Anda yang Anda pakai hari ini. Nggak bisa. Repotnya manusia selalu maunya jadi dulu. Padahal untuk ada barang jadi, ada proses produksi. Itu kenapa Matius 3 ayat 8 dikatakan hasilkanlah, produce-lah, ada proses, ada usaha, ada upaya. Kalau saudara mau kemajuan di dalam keluarga Anda, berubah. Jangan cuma suruh istri yang berubah, jangan cuma suruh suami yang berubah, jangan cuma suruh papa mama yang berubah, jangan cuma suruh adik atau koko Anda yang berubah, jangan cuma suruh kakak perempuan Anda yang berubah, jangan cuma suruh ipar Anda yang berubah. Anda dan saya kalau mau kemajuan harus berubah, harus berjuang.
1 Korintus 15 ayat 58 berkata, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan kata lain, saudara, meskipun kita sudah di dalam Tuhan, ada jerih payah, ada upaya keras yang harus kita kerjakan supaya itu mendatangkan upah. Saudara, jangan lupa yang kedua, perubahan butuh perjuangan. Saudara siap mengalami kemajuan? Saudara siap untuk berubah? Saudara harus siap repot. Saudaraku, perubahan butuh waktu. Tidak ada satu perubahan yang terjadi secara instan. Roma 12 sekali lagi mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat. Kata-kata sehingga kamu dapat itu artinya sebelumnya nggak dapat, sebelumnya nggak bisa, sekarang bisa. Itu butuh proses, ya. Ada waktu yang diperlukan di situ. Kalau saya mengutip 1 Korintus 13 ayat 11, dikatakan juga, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang itu artinya ada kata waktu, keterangan waktu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi untuk menjadi seorang yang dewasa, itu juga butuh waktu. Nggak ada proses di mana anak-anak langsung besok bangun pagi jadi gede. Jadi orang dewasa, bisa ngerti tanggung jawabnya. Nggak bisa seperti itu. Butuh waktu, saudara. Saya alami dengan anak-anak sendiri. Kami untuk mengajar mereka sebuah kebiasaan baru butuh berulang-ulang. Kasih tahu lagi. Kadangkala sangat lelah, sudah dikasih tahu, masih dilakukan lagi. Kasih tahu lagi, dilakukan lagi. Sederhana, kami selalu bilang, kalau ambil air, gelasnya jangan ditaruh di bawah. Nanti kalau ditaruh di bawah, ada orang lewat nggak tahu, ketendang, tumpah airnya. Atau kamu main-main nggak tahu, tumpah airnya. Sekali kasih tahu, nggak percaya, tumpah airnya. Di mana-mana, saya suruh bersihkan. Ayo, kamu bersihkan sendiri. Besok diulangi lagi, besok gitu lagi, kasih tahu lagi, besok gitu lagi, kasih tahu lagi, besok gitu lagi, kasih tahu lagi. Butuh waktu untuk seorang menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Jangan kemudian kita berpikir bahwa masuk air, keluar dari kolam baptisan, langsung jadi manusia baru. No. Banyak orang kecewa dengan Tuhan hanya gara-gara suaminya atau istrinya masuk ke kolam baptis, keluar nggak jadi manusia baru. Maksudnya otomatis gitu loh, saudara. Ada yang bilang sama saya juga, Pak, sudah didoakan, dikasih minyak urapan, kenapa nggak berubah? Saudara, pengurapan, penumpangan tangan oleh majelis, oleh pembina jemaat adalah hal yang luar biasa. Powerful. Tapi jangan lupa bahwa keputusan untuk berubah dan itu memakan proses, memakan waktu. Nggak kemudian terjadi secara instan. Tadi sudah kita bahas, butuh perjuangan. Dan perjuangan bukan hanya 1 kali, 2 kali. Wah, Pak, orangnya sudah berubah. Sekarang tekun, rajin ke gereja. Nggak maki-maki orang lagi. Baru 2 minggu. Butuh diuji waktu. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, dan seterusnya. Bahkan satu penelitian menyebutkan untuk orang berubah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, setidaknya dia butuh 66 kali mengulangi kebiasaan yang baru. Biasa minum air dingin, sekarang minum air panas, mau belajar minum air hangat. Dia butuh 66 kali setiap hari membiasakan untuk minum air hangat. Nggak minum air dingin sama sekali hari ini. Besok bertahan lagi, minum air hangat, nggak minum air dingin lagi. Hari ketiga, lagi minum air hangat, nggak minum air dingin lagi. Itu sampai 66 kali atau setidaknya 2 bulan kebiasaan yang baru. Setelah itu otomatis menjadi minum air hangat terus, nggak mau minum air dingin. Jadi untuk berubah dari satu hal yang lama ke hal yang baru itu butuh mengulang. Rata-rata manusia butuh mengulang 2 bulan secara konsisten setiap hari. Itu baru satu perubahan. Bayangkan apa yang kita harus rubah itu banyak sekali. Dan itu butuh waktu.
Jadi jangan mengharapkan orang menjadi dewasa rohani hanya karena ikut kelas firman 3 kali kemudian jadi dewasa rohani, ngerti semuanya. Enggak. Kemarin baru saja kita mengadakan webinar. Habis ikut webinar terus kemudian jadi suami yang ideal, jadi istri yang ideal. Nggak bisa. Butuh waktu. Dan waktu itu ditentukan cepat atau lambatnya dengan keras tidaknya hati kita. Semakin keras hatinya, makin keras prosesnya, makin panjang waktunya. Tapi kalau masing-masing orang dalam rumah itu bisa menyadari, bisa merendahkan diri, bisa berkata, oke, Tuhan, saya mau melembutkan hati saya mau berubah. Di titik apa saya mau berubah? Dia tidak langsung berkata, saya sudah berubah kok. Dia aja yang nggak bener kok. Dia memang nggak mau berubah kok. Kalau kita selalu mengurusi orang lain, saudaraku, prosesnya akan jadi panjang. Karena Tuhan mau beracara kepada masing-masing kita pribadi. Itu kenapa buka hati kita, lembutkan hati kita. Belajar untuk berubah. Kalau dulu mungkin kata-katanya kasar, ayo mulai besok disiplin diri. Saya mau mengatakan yang baik. Besok lagi mengatakan yang baik. Besok lagi emosi banget. Enggak. Mengatakan yang baik. Sampai 66 kali. Kebiasaan baru terbentuk. Again, perubahan butuh proses. Perubahan butuh waktu. Dan hal yang terakhir yang tidak kalah penting, perubahan itu butuh lingkungan yang kondusif. Perubahan itu butuh lingkungan yang kondusif. Salah satu kesulitan orang untuk berubah adalah lingkungannya tidak mendukung, lingkungan yang tidak siap menerima perubahan. Lingkungan sangat mempengaruhi, saudara. Ya, berubah itu butuh lingkungan yang kondusif. Kenapa dikatakan di Roma pasal yang 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, saudara harus meninggalkan komunitas yang membuat saudara menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Amsal 13 ayat 20 juga berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sudah melihat di situ, efek pergaulan atau efek komunitas sangat besar. Maka saya boleh katakan, komunitas itu sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Sekali lagi, komunitas menentukan kualitas. Bagaimana kualitas hidup Anda, perubahan hidup Anda, kemajuan hidup Anda sangat ditentukan dengan lingkungan Anda. Saya sangat sedih jikalau banyak orang hari-hari ini, saudara, sedang mengalami problema pernikahan, tetapi meminta pendapat dan justru menerima masukan-masukan dari orang-orang yang juga gagal dalam pernikahan mereka. Menyedihkan. Pada saat saudara dikelilingi dengan orang-orang yang salah, maka keputusannya jadi salah. Ya. Kalau saudara dikelilingi dengan orang-orang yang benar, keputusannya akan cenderung menjadi lebih benar. Saudaraku, dikatakan firman Tuhan, siapa berkumpul sama orang bijak jadi bijak. Siapa berkumpul dengan orang bebal, maka kemalangan yang dialami. Lingkungan mempengaruhi kehidupan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan ini, bagaimana saudara berubah, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau ada lingkungan yang kondusif, ada teman-teman yang mendukung saudara untuk berubah. Ada teman-teman yang justru tidak melemahkan saudara. Ya, karena kadang-kala kita mau berubah tuh kan ada yang membuli ya. Cie jadi orang kudus nih sekarang kan gitu ya. Saudara, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung bukan melemahkan, kita dikelilingi orang-orang yang siap menerima perubahan juga, maka lingkungan yang kondusif akan mendukung, mendorong terjadinya perubahan. Saudara, saya punya permainan yang menarik. Saudara, permainan ini menyadarkan saudara dan saya betapa pentingnya saudara menjaga komunitas di sekeliling Anda. Pastikan Anda dikelilingi oleh orang-orang bijak. Pastikan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang dewasa rohani. Pastikan Anda dengar masukan dari orang yang tepat. Ya, saya selalu katakan itu tadi. Tadi saya kasih contoh di rumah tangga. Anak muda juga gitu. Orang playboy kamu tanyai tentang jatuh cinta. Wah, rusak Anda hidup Anda. Ya, rusak cara pergaulan Anda. Ya, orang yang suka gonta-ganti pacar Anda tanyai, Anda minta masukan dengan hubungan Anda dengan pacar Anda. Waduh, nggak tepat. Saudara harus pastikan orang yang memberi masukan dalam hidup Anda itu orang yang dewasa rohani. Orang yang bukan hanya rajin ke gereja, tapi orang yang hidup dengan firman Tuhan. Itu yang memastikan saudara menjadi lebih bijak setiap hari, menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Oke, kita kembali ke permainannya. Saudara, permainan ini ada di layar saudara. Saya akan tampilkan sebuah gambar. Ya, Bapak Ibu Saudara silahkan tebak. Ya, ada berapa warna bola
di gambar tersebut. Saya menanyakan bukan berapa jumlah bolanya, tetapi berapa warna yang Anda lihat di bola tersebut. Saudara bisa perhatikan dulu ya di layar Bapak Ibu Saudara. Ada berapa warna? Saudara mungkin bisa kirim chat ya. Saudara kirim chat ya di kolom chat, di live chat ya. Saya hanya menerima di live chat ya. Saya tidak menerima di kolom care center atau dimanapun, tapi di kolom chat. Saya ulangi sekali lagi, di kolom chat, saudara cepat-cepat jawab. Ada berapa warna di situ? Ada 4 kah? Ada 5 kah? Ada 6 kah? Ada 2 kah? Saudara, ada berapa warna di bola itu? Yang cepat jawab nanti dapat souvenir dari gereja. Ayo, berapa warna bola di dalam gambar tersebut? Sudah? Saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3, saya tambahi 2 detik, 4, 5. Oke. Baik, semua sudah berusaha untuk chat. Sudah dapatkan souvenir yang menarik kali ini. Oke, saudara berapa? Ada yang menjawab 1? Anda benar. Hanya ada 1 warna bola. Coba kalau saudara perhatikan, layar itu coba didekatkan sebentar. Ya nggak usah lama-lama Bapak Ibu Saudara ya. Didekatkan sebentar saja. Saudara perhatikan. Dari satu bola ke bola lain saudara lihat. Nanti saudara akan menemukan ternyata bolanya warnanya sama. Yaitu coklat sedikit keemasan. Bapak Ibu Saudara, ini memang sebuah permainan tipuan mata. Tetapi kita bisa belajar di sini. Kenapa bola itu bisa berubah warna, apalagi kalau kita lihat dari jauh atau kita lihat dari samping, warnanya berubah. Itu karena efek garis-garis berwarna di sekelilingnya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari jauh, seolah-olah ada bola itu warnanya 3, ada merah, ada biru gitu kan di situ, ada yang warnanya hijau. Tapi ternyata setelah kita dekati, kita zooming, ya kita besarkan layar kita lihat, ternyata warnanya cuma 1, yaitu warna coklat keemasan tadi. Saudara, sedemikian hebat dampak pergaulan. Sedemikian hebat dampak lingkungan. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang baik, kita jadi baik. Tapi kalau kita mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang suka ngerokok, suka mabok, suka main perempuan, jadilah kita sama dengan mereka. Mereka yang suka kawin cerai, mereka yang suka selingkuh, ya kita jadi kayak mereka. Maka dari itu pastikan orang yang mengelilingi hidup Anda, mereka yang memberi masukan ke hidup Anda, adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya perubahan kita juga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena lingkungan itu menentukan kehidupan kita. Karena komunitas menentukan kualitas hidup saudara dan saya. Saudaraku, 4 hal Tuhan sudah ajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama, kita tahu saudaraku, perubahan bukan sekedar satu hal yang lewat begitu saja, bukan hal yang bisa kita perjuangkan dengan kekuatan kita sendiri saja, karena semua orang merasa dirinya benar, maka perubahan butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan yang menguji hati kita, kita akan sulit berubah sesuai dengan standar dan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita tahu perjuangan nggak bisa terjadi tanpa usaha. Perubahan butuh perjuangan. Perubahan butuh perjuangan. Perubahan butuh usaha keras. Perubahan butuh bayar harga. Kalau saudara tidak siap bayar harga, tidak akan pernah terjadi perubahan. Dan kalau tidak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Dan yang ketiga, kita tahu perubahan itu butuh waktu. Kita perlu bersabar, kita perlu mendisiplin diri, supaya semakin hati kita lembut, proses waktunya juga akan semakin cepat. Dan yang keempat, yang terakhir, perubahan butuh lingkungan yang kondusif. Karena lingkungan di sekeliling kita akan menentukan seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa pemuritan, proses untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, memiliki karakter yang Tuhan kehendaki, memiliki buah-buah roh yang semakin bertambah-tambah lebat di dalam kehidupan kami. Itu sangat identik dengan perubahan. Tuhan tolong kami yang mungkin
Hari ini kami sudah merasa nyaman dengan diri kami. Merasa tidak perlu ada yang perlu diubah lagi. Tapi sejatinya kami tahu kalau kami mau meningkat lebih lagi, kami harus terus mau memiliki kehidupan yang diubahkan. Selalu lekat dengan kata perubahan. Selalu mau berteman dengan perubahan. Beradaptasi setiap hari. Berubah menjadi lebih baik setiap hari. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami hari ini. Biarlah kami bukan menjadi orang-orang percaya yang suka dengan kenyamanan, yang suka dengan status quo, status di mana tidak ada perubahan sama sekali. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang suka dengan perubahan. Kami tahu perubahan itu butuh pertolongan Tuhan, karena itu tolong kami Tuhan. Kami yang mungkin hari ini sampai sekarang masih belum bisa kontrol mulut kami, suka maki-maki, suka keluh kesah. Tuhan tolong saya Roh Kudus. Dan Tuhan tolong saya, kalau saya masih suka berselingkuh di belakang pasangan kami. Tuhan, berselingkuh dengan pikiran kami. Tuhan tolong kami, Tuhan. Tolong saya. Tuhan, kami tahu ada banyak hal lagi yang masih harus kami ubah. Dan Engkaulah yang menguji hati kami. Karena itu tolong kami. Dan biarlah Tuhan proses kami, supaya kami mau membayar harganya, supaya kami tidak menjadi orang yang punya mentalitas instan, yang mau cepat saja. Dan kami percaya, semua bayar harga yang kami kerjakan, dan dengan lingkungan gereja, lingkungan dengan orang-orang percaya yang mengelilingi kami, biarlah kami terus mengalami perubahan ke arah keserupaan dengan Kristus. Dan semakin hari kami menjadi semakin dewasa rohani, jadi berkat bagi pasangan kami, jadi berkat bagi anak-anak kami, jadi berkat bagi orang tua kami, jadi berkat bagi keluarga besar kami, jadi berkat bagi tempat kerja kami, jadi berkat di sekolah, universitas tempat kami belajar, jadi berkat bagi masyarakat sekeliling kami, jadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dewasakan kami Tuhan, dan biarlah semakin hari hidup kami boleh memancarkan karakter Kristus. Segala pujian kemuliaan bagi namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat yang utuh dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggal atasmu, menyertai engkau, menguatkan langkah kakimu, perubahan demi perubahan, menuju kemajuan demi kemajuan, membawa kemuliaan bagi Kristus Tuhan yang kita sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin.